Sudah seberapa jauh sih kamu ngabisin waktu setahun ke belakang untuk tujuan kamu? Bagaimana dengan pencapaian finansial tahun kemarin? Yang lebih tahu diri sendiri pastinya. Sebenarnya, pertanyaan barusan agar kita semua bisa lebih baik. Cara review keuangan paling mudah adalah dengan bandingin antara tahun kemarin dengan hasil yang kamu capai dalam 1 tahun ini. Jangan biarkan hidup jalan begitu saja dan tanpa sadar. Apa yang dilakukan dengan hidupku selama ini? Untuk menghindari perasaan kayak gitu, di akhir tahun depan ya coba review finansial kamu tahun ini dengan jujur. Yang pertama, apa sih pencapaian kamu? Sesederhana menulis apa pencapaian atau sesuatu yang bikin kamu bangga secara finansial setahun ke belakang. Contoh, bisa menabung lebih karena mengurangi take out atau jajan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, sehingga bisa mengumpulkan nominal uang 10 juta pertama kamu atau 100 juta pertama kamu, bahkan mungkin 1 miliar pertama kamu. Atau kamu udah bisa mengalokasikan budget liburan untuk belajar atau upgrade mindset, pengembangan diri dengan menambah keilmuan dan skill. Apapun itu, tulis aja. 2. Kamu tulis rencana jangka panjang. Rencana atau goal jangka panjang adalah hal yang benar-benar kamu inginkan. Tulis aja. Contoh, pengen beli rumah sendiri, jadi nggak perlu nyewa setiap tahun. Beli mobil, beli motor, beli sepeda, beli apapun yang kamu mau. Saat nulisin, ya jujur dong sama diri sendiri. Rencana atau keinginan kamu kayak receh, nggak masalah. Kayak contoh, kamu pengen punya bisnis di 100 tempat yang berbeda. Pengen punya rumah mewah yang harganya miliar atau triliunan. Yang ketiga, catat jumlah aset dan hutang. Bikin catatan tahunan tentang jumlah aset yang kamu miliki dan hutang pada pihak lain adalah langkah ketiga dalam tahap review keuangan pribadi tahunan. Tujuannya adalah agar kamu juga tahu apa saja sih yang sudah kamu punya dan berapa nilai kekayaan bersih kamu. Yang pertama, tulis jumlah aset. Kamu cukup tulis aja apa saja sih aset yang kamu miliki, mulai dari tabungan, bentuk investasi kamu misal, emas, rumah, atau apapun. Nah, jika aset kamu adalah aset yang nilainya bisa naik atau turun, kamu bisa catat nilai saat ini atau harga sewaktu kamu beli. Contohnya, kayak emas atau saham. Catat tuh harga beli yang komplit termasuk pajak dan biaya lainnya. Ditulisin harga belinya juga silahkan. Yang penting ditulisin dengan lengkap dan benar. Yang kedua, catat jumlah hutang. Kamu misal menulis jumlah hutang termasuk bunganya kalau kamu kepalang tanggung terjerat riba atau hanya pokok hutang saja. Cara manapun yang mudah bagi kamu, misal contoh, cicilan kartu kredit 1 juta per bulan, masih sisa 3 kali lagi, maka ya 3 juta. Hutang KPR rumah cicilan 5 juta per bulan, sisa 80 bulan lagi. Totalnya 400 juta. Minjem uang ke orang tua sebesar 4 juta. Bayarnya pas lagi ada uang aja. Yang penting dicatat dengan detail dan apa adanya. Yang keempat, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah proteksi terhadap kesehatan pribadi. Tapi nggak cuma mikirin asuransi kesehatan. Biasanya ada 2 aspek yang sama pentingnya dan seringkali nggak dipikirin, yaitu uang pertanggungan saat terkena sakit kritis. Jika cacat tetap dan nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Maka mumpung di momen review, tulisin tuh sekalian berapa jumlah uang pertanggungan jiwa atau plan asuransi kesehatan yang kamu miliki. Contoh, budgeting meninggal dunia sebesar 500 juta, sakit kritis sebesar 300 juta.
bisa cair berapa persen jika kamu terkena penyakit kritis stadium awal. Catat aja sesuai kondisi asuransi jiwa dan kesehatan yang saat ini kamu miliki. Yang kelima, investasi cuan atau buntung. Apapun instrumen investasi yang kamu pilih, baik itu reksadana, peer-to-peer, saham, pastilah bisa cuan atau jadi rugi. Pentingnya, mencatat investasi adalah untuk tahu posisi kamu sudah sampai mana. Bisa jadi kamu termasuk orang yang beruntung dan terus berinvestasi. Atau bisa jadi kamu termasuk yang lelah hati karena cuan udah tergerus parah dan menutup mata berbulan-bulan lamanya. Well, inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan dan mulai nulis tuh hasil investasi kamu dalam setahun ini. Review akhir tahun keuangan pribadi. Setelah kamu nulisin hal-hal tadi dalam secari kertas, sekarang kita review hal yang mampu kamu capai. Percaya atau enggak, kamu punya kemampuan untuk melakukan apapun yang kamu mau sebetulnya. Buktinya, kamu lihat sendiri daftar pencapaian yang kamu tulis. Misal, apa sih yang bikin kamu paling bangga? Atau ngerasa puas banget saat sadar bahwa kamu berhasil melakukannya. Lantas apa pencapaian paling membanggakan di tahun 2022 kemarin? Setelah mengakui bahwa kamu bisa mencapai beberapa hal. Keinginan kamu. Tahu nggak satu rahasia penting? Dengan menulis keinginan kamu, kemungkinan tercapainya akan lebih besar daripada cuman mikirin di kepala. Dan kamu sudah selangkah lebih dekat, karena di tahap sebelumnya kamu udah menulis keinginan kamu. Sekarang adalah waktunya untuk ngasih konteks pada keinginan tersebut dengan metode SMART Goal. Contoh, kepengen beli rumah sendiri, jadi nggak perlu nyewa setiap tahun. Kepengen punya rumah sendiri sebelum usia 40 tahun, bisa kumpulin DP dan KPR rumah paling lambat 5 tahun ke depan. Targetnya harga rumah kira-kira 500 juta lah ya. Dengan ngasih konteks waktu dan nominal, kamu bisa bagi tujuan tersebut dalam action plan yang mudah dilakukan. Dari contoh pertama, soal beli rumah sebelum usia 40 tahun. Jika usia kamu saat ini adalah 30 tahun, maka akan ada 10 tahun ke depan. Misal, harus pikirin inflasi, sudah berapa harga rumah 10 tahun ke depan? Atau mikirin berapa jumlah yang harus kamu sisihkan per bulannya untuk ngumpulin uang tersebut. Jadi, ngasih konteks pada tujuan kamu, kasih batas uang yang dibutuhkan, tulis jangka waktu untuk mencapainya. Cantumkan alasan kenapa kamu menginginkan tujuan tersebut. Pastikan goal tersebut realistis dan bisa kamu wujudkan tentunya. Angka kekayaan bersih pribadi adalah nilai aset kamu setelah dikurangi hutang. Idealnya nilai net worth pribadi adalah surplus, yang artinya aset kamu lebih besar daripada hutang. Orang cenderung mikir bahwa hal-hal yang negatif adalah buruk. Yang buruk justru adalah ketidaktahuan. Jadi lebih baik sadar dibanding kita bahkan nggak tahu apa posisi keuangan kita. Dengan tahu bahwa nilainya minus, kita jadi tahu bahwa ternyata cara mengelola keuangan selama ini salah sampai terjadi minus. Kemudian bikin mikir, gimana sih cara supaya minus ini ketutup dulu? Nantinya setelah itu barulah improve agar jadi surplus. Bandingin dengan kondisi yang nggak tahu apa-apa dan jalan aja terus. Padahal lampu merah udah nyala karena keuangan minus. Tapi karena nggak tahu akhirnya jalan terus. Syukur-syukur jalan sepi, bebas masalah. Jadi masih bisa lah sampai di tujuan. Nah, kalau pas lagi apesnya malah tabrakan banteng dengan masalah lain. Ya, gepeng lah di tengah-tengah masalah itu. Nah, apa solusinya jika saat ini angka net worth minus? Bikin prioritas dalam melunasi hutang agar tepat. Mulailah cari cara untuk mengatur gaji bulanan dengan tepat, agar kita bisa sisihkan uang untuk melunasi hutang-hutang lebih cepat.
Belajar naikin penghasilan agar ada kelebihan uang sehingga bisa bayar utang lebih cepat. Stay positif. Ingat kembali hal yang kamu simpulkan di awal bahwa kamu bisa capai apapun yang kamu mau. Saat mutusin berinvestasi, apapun tujuan keuangan kamu, pastinya kamu mau cuan dong ya. Kalau enggak, buat apa beli instrumen investasi yang beresiko? Tapi dalam praktiknya, investasi selalu punya potensi profit dan potensi rugi. Makanya, kamu perlu review hasil investasi tahunan. Tujuannya sederhana kok, agar tahu potensi dari instrumen investasi yang kamu pilih. Apakah masih bisa cuan nih? Atau ternyata sudah ditinggalin investor? Apapun investasi kamu perlu memastikan modalnya terjaga dahulu. Wajar mikirin mau untung, tapi yang harus dikelola pertama kali adalah persen kerugiannya. Boleh saja kamu kepengen untung 100%, tapi jika ada potensi rugi sampai 100%, apakah kamu siap? Jika hasil review positif, selamat. Silahkan bikin goal baru atau upgrade tujuan finansial kamu. Karena ternyata kamu mampu mencapai apapun yang kamu tetepin. Jika review keuangan kamu gak terasa positif, congrats anyway. Kamu sudah tahu salahnya di mana, kurangnya di bagian apa. Tugas kamu selanjutnya adalah memperbaikinya perlahan. Ingat, mengelola keuangan pribadi bukan kerjaan satu malam kayak bangun candi. Mengatur keuangan butuh waktu tahunan dengan perbaikan mindset berkala.